Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Pendengar radio Unisya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, tepat di hari Jumat dan di menjelang Rabiul Awal, kita akan mengkaji sirah nabawiyah dan mengkaji hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam sirah. Dan ini akan ada sekitar 20 pertemuan dalam kajian ini, dan masing-masing kajian mungkin akan berdurasi antara 10 sampai 15 menit ya. Dan untuk yang kajian pertama, kita akan mengkaji tentang bagaimana Rasulullah SAW disambut oleh alam semesta, kelahirannya, dan bagaimana nanti penantian masyarakat Mekah, Madinah, bahkan Yahudi terhadap kelahiran Rasulullah SAW. Baik, kalau kita melihat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, itu ada ayat yang merupakan doa Nabi Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi bersama Nabi Ismail putranya, beliau meninggikan pondasi Ka'bah. Nah, setelah itu salah satu doa yang beliau sampaikan adalah doa agar nantinya di Mekah, yang saat itu ketika Nabi Ibrahim tinggal di situ adalah biwadin ghairi dzar'in. Jadi suatu lembah yang tidak ada tanamannya. Inda baitikal muharram. Nah, itu beliau mengharapkan, berdoa agar ada seorang nabi. Ya, beliau nabi dan putranya juga nabi. Tapi beliau mengharapkan juga keturunannya nanti akan menjadi seorang nabi. Bagaimana doanya? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuslah di dalam mereka rasulan minhum, seorang rasul dari golongan mereka. Yatslu alaihim ayatika, yang ia akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan ia juga akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmah, dan juga hikmah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, mensucikan hati-hati mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah zat, engkau maha aziz, perkasa, juga maha bijaksana. Inilah doa Nabi Ibrahim, harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Benar ya. Jadi Mekah sesudah Nabi Ibrahim dipimpin oleh Nabi Ismail, tapi sesudahnya dipimpin oleh keturunan-keturunan Nabi Ismail. Tapi kemudian ada masalah di Mekah ketika Amru bin Luhai al-Khuzai ini menguasai Mekah. Ya, yang namanya peradaban biasanya akan ada orang yang berjuang, kemudian ada yang membangun, ya, ada yang juga menghancurkan. Nah, ketika kabilah Jurhum atau keturunan Nabi Ismail ini yang sudah banyak nikmat kemudian terlena, ini digantikan dengan kabilah Khuza'ah. Nah, kabilah Khuza'ah ini dari Yaman yang kemudian mereka menghancurkan Jurhum dan mengusir. Nah, salah satunya adalah penguburan Zam-Zam itu. Nah, yang masalah lebih pekik adalah ketika Amru bin Luhai al-Khuzai ini membawa bibit-bibit paganisme. Jadi dia itu membawa patung-patung dari beberapa tempat dibawa ke Ka'bah. Disinilah mulainya orang-orang masyarakat Mekah kemudian menyembah
berhala. Nah, ketika itu pra kenabian, jadi sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, ini mulai seperti itu ya. Nah, kemudian semakin tambah semakin parah ya, hingga kemudian sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ya, tepat bulan Muharram, ini ada Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa ingin menghancurkan? Karena dulu ada orang Arab. Orang Arab ini menodai Qulais, sebuah bangunan suci yang dibangun oleh Abraha. Ini Qulais di Son'a, Yaman. Nah, jadi Abraha ini membangun Qulais dengan tujuan bisa menandingi Ka'bah ya, sebagai tempat pusat ibadah. Tetapi oleh orang Arab dinodai, dikencingi, dilemparin kotoran. Maka Abraha marah. Nah, kemudian dia mempersiapkan pasukannya, jadi sekitar 6.000 pasukan gajah disiapkan untuk menyerang Ka'bah. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Ka'bah, ya. Kemudian justru pasukan Abraha itu yang hancur, ya. Ini. Nah, di samping itu ada yang menarik ya. Jadi ini peristiwa Muharram. Kalau tadi adalah di bulan Muharram tahun gajah ya, karena di saat itu ada penyerbuan gajah. Ada yang menarik itu adalah penantian orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu berharap nanti Rasul yang terakhir itu dari golongan mereka. Karena para nabi, para Rasul itu diutus banyak dari mereka ya. Maka disebut dengan Bani Israel. Israel itu sebutan dari Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya kan. Jadi keturunan-keturunan Bani Israel, jadi keturunan Nabi Yakub itu banyak yang menjadi nabi. Ada Zakaria, Yahya, nanti ada Musa, ada Yusuf, ada juga sampai Nabi Isa. Nah, makanya mereka berharap nabi yang terakhir itu nanti akan dari golongan mereka, Bani Israel. Nah, maka banyak orang-orang Yahudi kemudian berpindah di antara Mekah dan Madinah. Tapi ketika suatu malam yang menunjukkan tanda-tanda kelahiran Rasulullah, ya, tampak jelas di hadapan Yahudi, mereka bertanya, apakah ada seorang nabi yang lahir apakah ada seorang bayi yang lahir pada hari ini? Ya, penduduk Makkah saat itu belum banyak yang tahu. Tapi setelah dicari tahu, oh ada bayi, anaknya Abdullah dan Aminah. Bagaimana tanda-tandanya? Di mana rumahnya ditanya. Oh, di sana dianterin. Setelah dianterin, dilihat ternyata di dalam tubuh bayi tersebut ada tanda kenabiannya, seperti toh di antara baina katifaihi alamah ya. Jadi toh kenabian itu ya. Nah, disinilah kemudian orang Yahudi ini pingsan karena ia mencari seorang nabi yang dia harapkan itu keluar dari Bani Israel. Maka sesudah dia sadar, lemes kenapa? Telah terputus kenabian dari rahim Israel. Nah, ini Nabi Muhammad lahir dari kabilah Quraisy, dan itu nanti tersambung sampai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ini yang menarik ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ketika sebelum dilahirkan ini ada banyak tanda-tanda tadi ya, kehancuran pasukan Abraha, kemudian penantian orang-orang Yahudi. Belum lagi ketika malam Rasulullah SAW ya, wulidal musyarraf. Jadi bagaimana ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan juga Ibnu Asakir bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan anna Aminah qalat. Jadi ibunya Sayyidah Aminah, ibu Rasulullah SAW berkata, lamma fasala minni ibni Muhammadun kharaja minhu nurun. Jadi ketika anakku telah lahir ya dari rahimku, ini kharaja minhu nurun, keluar darinya cahaya.
adha'a lahu ma bainal masyriq wal maghrib, yang menyinari antara ufuk timur dan ufuk barat. Jadi ini riwayat Ibnu Abbas dari Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Belum lagi ada banyak riwayat, misal Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan sujud. Begitu juga at-tadalli nujum. Nah, jadi bintang-bintang itu terang benderang dan kayak gantung, ya. Jadi deket banget. Jadi kalau kita misal berada di puncak gunung, itu kita akan melihat bintang itu deket banget. Kita misal di Jogja, itu kalau di tengah kota biasa agak jauh ya. Kalau kita berada di puncak Merapinya, itu kita kalau malam melihat bintang itu akan lebih dekat. Lah, ketika malam di mana Rasulullah SAW dilahirkan, itu deket banget dan terang benderang. Nah, ini adalah seakan-akan semua alam raya itu menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Belum lagi jin-jin atau setan-setan pada nangis. Kenapa? Sesudah Rasulullah SAW dilahirkan, pintu-pintu atau kabar-kabar langit itu tertutup bagi mereka. Nah, mereka menangis nih. Nah, inilah setidaknya ada hikmah yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW. Jadi pra dan pasca kelahiran Rasulullah, yang pertama adalah bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menjadi nabi terakhir. Nabi dari 124.000 nabi, dari Nabi Adam Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Dan beliau adalah salah satu dari 313 atau 315 rasul. Dan dari yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, beliau juga disebutkan dari 25 nabi, dari Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Muhammad juga disebutkan. Dan juga beliau adalah salah satu Rasul Ulul Azmi, 5 ya, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa ya, dan Muhammad. Nah, beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dan ini kita imani bahwa nabi kita adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari syahadatain kita kepada Allah. Begitu juga dipilihnya Nabi Muhammad itu adalah dengan nasab yang sangat baik. Ya, keturunan nabi baik sampai nanti keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Beliau keturunan dari yang baik. Bahkan nasabnya dijaga dari sifah perzinaan, ya, gitu. Juga misal menarik adalah kenapa kok ketika diserbu oleh Abraha yang Nasrani, sedangkan orang-orang Mekah saat itu banyak yang musyrik, kenapa kok yang dihancurkan itu adalah orang-orang Nasrani, Abraha? Kenapa bukan orang musyrik? Nah, ini menarik ketika dijelaskan oleh Imam Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa ini menunjukkan muqaddimah, pendahuluan bahwa Allah akan menetapkan seorang nabi dari Quraisy, menjaga orang Quraisy yang akan yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nah ini ya. Jadi itu salah satu hikmah. Ya, kenapa kok yang dihancurkan Abraha? Karena dari Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Muharram pasukan Abraha menyerang, Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ini penting, bahwa ketika Rasul dilahirkan kemudian keluar cahaya yang menerangi ufuk timur dan ufuk barat. Ini mengisyaratkan bahwa cahaya Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu akan menyinari belahan bumi timur dan barat. Mungkin ketika Rasulullah dilahirkan tidak ada yang mengira itu, tapi kita lihat saat ini ya, setelah 14 abad yang lalu Rasulullah diutus, ya, Islam bisa sampai di ufuk timur di Indonesia, bahkan menjadi negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Ini kita syukuri. Begitu juga di barat, ya. Jadi inilah nurun adha'a ma bainal masyriq wal maghrib, ya. Jadi ini kajian pertama kita tentang sirah nabawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan berikutnya. Kita semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.